Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah kelahiran Pancasila untuk menyelesaikan tugas tutorial 1 mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laili Vinta Nur Alianti dengan NIM 860136166 dari Prodi S1 PGSD Pokjar dari Mojokerto. Pengertian Pancasila secara etimologis itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata panca berarti 5 dan sila memiliki arti dasar atau prinsip. Jadi, pengertian Pancasila itu adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Terus, gimana sih sejarah dari lahirnya Pancasila? Sejarah lahirnya Pancasila dimulai pada 1 Maret 1945, di mana Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbei Chosakai atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Tetapi secara resmi, badan ini dibentuk dan mulai beroperasi pada tanggal 29 April 1945. Dalam pembentukan BPUPKI, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat diamanai sebagai Ketua BPUPKI dengan wakilnya Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio. Badan ini memiliki 67 anggota. Beberapa di antaranya adalah tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Mari Ulfa Santoso, dan Raden Siti Soekartina. Tokoh lain dalam perumusan Pancasila, selain Insinyur Soekarno, tokoh penting lainnya ada Muhammad Yamin dan Dr. Suepomo. Pada sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In atau yang kita kenal dengan Gedung Pancasila. Nah, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Suepomo, dan Soekarno. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9. Nah, tugas dari Panitia 9 untuk merumuskan naskah dasar negara. Tetapi, tujuan dari pembentukan Panitia 9 itu sendiri adalah untuk mematangkan rumusan dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yaitu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Soebardjo, Agus Salim, Abi Kusno, Djoko Widodo, Wahid Hasyim, Abdul Qohar Muzakir, dan A.A. Maramis. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini menyelesaikan suatu rumusan dasar negara Republik Indonesia yang disebut dengan Piagam Jakarta. Setelah selesai merumuskan dasar negara, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbei Inkai. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. PPKI ini beranggotakan 21 orang. Pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 kini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal ini menjadi momen penting dalam sejarah bangsa. Bunyi Pancasila inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Nah, sekarang kita sudah tahu nih sejarah lahirnya Pancasila bagaimana. Kira-kira pelajaran apa ya yang dapat diambil? Jadi, pelajaran yang dapat diambil dari Pancasila adalah menjadi panduan moral dan identitas bagi generasi muda di era digital. Selain itu, nilai-nilai Pancasila menjadi kompas untuk membangun masyarakat yang adil, beretika, dan bersatu di tengah berbagai perbedaan.